Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, oke sekarang cek kebersihan dulu. Apakah di bawahnya ada sampah? Nggak ada. Nah, sekarang baju-baju dirapikan. Adam, bajunya dirapikan. Nah, rambutnya dirapikan biar ganteng. Nah, oke, siap? Oke, udah semua? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, kita sebelum kita lanjut, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, mantap ya. Kita lanjut ke nyanyi dulu. Lagu wajib nasional. Oke. Siap? Berdiri yuk. Dari Sabang sampai Merauke, bergajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tuaga dari Sabang sampai Merauke, bergajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar materi tentang berpikir. Apa saja kemarin 4 prinsipnya dah? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Nah, sekarang berdiri yuk. Kita pacu jalur dulu. Siap. Ikutin gerakannya. Siap. Akhiri. Renang dong. Lalu sini. Kakak ini. Yuk. Kanan. Oke, tepuk tangannya. Satu lagi ya. Mau ice breaking satu lagi? Oke, siap. Siap tangannya. Let's go. Tangannya. Apa ini? Oke. Nah, ini? Potong. Ini? Oke. Bagus. Lagi. Start. Nih, tarik berarti. Apa itu? Berarti apa?
Ini tisu. Oke, bagus. Siap? Putar. Zoom. Bagus. Siap? Final. Oke. Apa ini? Siap. Bentar. Ulangi, sekali lagi. Bisa? Apa ini? Hapus. Siap. Oke. Swim. Oke. Oke. Oke, tepuk tangannya. Oke, gimana perasaannya? Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi di pembelajaran kita kali ini ya, kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ya. Fase C kenapa? Karena kalian kelas 5 dan 6 fase C. Nah. Oke. Ya enggak keras-keras. Oke, siap. Nah, tujuan belajar kita kali ini, kita akan belajar tentang tadi apa? Ya, etika pembelajaran, coding, dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini pernah tidak kalian membaca berita tentang sesuatu hal dan belum tentu tuh betul atau betulnya tuh belum tahu? Pernah enggak? Contohnya apa? Misalnya ada orang kecelakaan di bawah. Betul ya. Jadi gimana caranya agar kalian mampu memahami berita tersebut untuk membuktikan kevalitan nih, benar atau tidak beritanya? Apakah fakta atau hoax? Tahu hoax kan? Hoax itu berita yang tidak ya. Nah, nanti kita akan belajar di situ. Nah, di konsep dasar kecerdasan artifisial ada 4. Ada berapa? Kok 4? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, definisi kecerdasan artifisial. Kemudian, macam-macam kecerdasan artifisial. Kemudian, iya, kemudian. Oke, nah sebelum lanjut ke yang lainnya, ada video tentang, nah, oke, kita lihat dulu. Kalian amati. Ya. Pengembangan sektor kesehatan tidak lepas dari peran teknologi, salah satunya adalah metode bedah dengan bantuan robot atau teknik robotic surgery. Metode ini bisa digunakan namanya robotic untuk beberapa surgery. Kedokteran, salah satunya ginekologi, atau kemudian mempelajari tentang penanganan kesehatan organ reproduksi perempuan.
Dokter spesialis obstetrik ginekologi dari Rumah Sakit Umum Bunda Menteng, Jakarta. Perhatikan ya. Mengatakan, pembedahan dengan teknik minimal invasive surgery ini bisa membuat penyembuhan luka lebih cepat dan bekas luka lebih sedikit. Teknik ini juga dapat mengurangi risiko perdarahan. Ya, sebelum kita masuk pada proses robotic surgery, tentu saja kita akan mencari tahu lebih dulu apa saja perangkat dok ya. Saya perhatikan, Adan perhatikan. Robotic surgery. Jangan main sendiri. Kita mulai dengan alat ini merupakan surgery console di mana dokter bedah Apa namanya? Surgeon console. Sambungkan pasien melalui alat ini. Jadi di sini dokter bedah akan ditunjang oleh pandangan yang mumpuni, salah satu pandangan yang terbaik yang bisa didapatkan saat ini dengan visualisasi 3D, di mana kita tidak perlu mengalami kesulitan pada seperti konvensional laparoskopi sebelumnya yang tidak support oleh 3D visualisasi. Nah, di sini setelah akses dari perut pasien dipasang, kemudian ini robotik akan disambungkan atau yang disebut proses docking. Kita lihat bahwa ini sekarang kita akan melakukan pemasangan 45 derajat karena dari kandungan itu kadang kita membutuhkan seorang asisten dari arah jaringan untuk memanipulasi organ dalam dengan menggunakan manipulator. Nah, kalau misalnya nanti di gangologi ini akhir settingannya akan beda. Ya, mereka bisa dari arah jam 6, mereka bisa dari arah jam 3, itu disesuaikan dengan kepentingan tiap pembedahan. Robotic surgery juga membuat pekerjaan dokter lebih efisien dan tidak cepat merasa lelah saat melakukan pembedahan karena posisi badan operator lebih ekonomis dan visibilitas lebih baik. Ya, kemudian satu lagi apa? Kelelahan dari operator yang juga patut dipertimbangkan. Kalau misalnya seorang operator yang bekerja 6 jam atau mungkin pengalaman saya juga itu karena sudah mulai bisa berubah. Sedangkan dengan robot ini, Anda mau sampai 10 jam juga, karena robot ini tidak akan berubah. Ya, kemudian presisi, kemudian range of motion itu jadi kayak persendian dari ujung dari instrumen robot itu sama seperti tangan manusia. Jadi tidak ada keterbatasan gerak. Sebelum menjalani operasi, pasien diedukasi secara detail terkait kondisi penyakit dan seberapa cepat proses penyembuhan pasca operasi. Pasien juga tidak serta-merta dioperasi, tetapi harus melewati rangkaian pemeriksaan mulai dari anamnesa, tes laboratorium, CT scan dan MRI, juga pemeriksaan pendukung lainnya. Sebetulnya ketika awal saya dapat konsultasi pertama pun, dokter sudah menjelaskan dengan sangat detail ya. Jadi plus minusnya seperti apa, pro and kontranya seperti apa, terus kemudian itu juga disesuaikan dengan situasi saya, situasi dan kondisi, karena kan langsung waktu itu kan ada USG dan sebagainya ya. Jadi dapat gambaran harusnya seperti apa, lantas diberikan step-stepnya gitu. Terus kemudian setelah saya diskusi dengan keluarga dan ternyata mereka juga merasa lebih yakin seperti ini, dan kita akan proses gitu. Dan beberapa kali kita konsul juga memang gitu, sooner or later nanti akan kamu tuh harus menjalani ini, kalau enggak itu akan membawa ke yang lebih sesuatu yang lebih buruk lagi. Oke, dari situ ya kita mantap, kita sepakat sama suami juga, saya runding, oke, jalanin aja operasi ini supaya kedepannya juga quality of life saya lebih baik. Biaya pembedahan dengan Jadi, robotic surgery di Indonesia lebih terjangkau. Berapa? dibandingkan dengan Operasi pakai robot ini. Di Singapura, pasien harus merogoh budget sekitar 400 juta rupiah, serta di Malaysia sekitar 550 juta rupiah. Operasi di Di Indonesia, segitu biayanya. biayanya 150 sampai 160 juta rupiah untuk satu rangkaian mulai dari pemeriksaan hingga operasi. Mahal tidak? Karena waktu penyembuhan luka yang lebih cepat dibandingkan operasi konvensional, pasien tidak perlu lama dirawat di rumah sakit. Sehari pasca operasi, pasien sudah bisa pulang ke rumah. Presiden RI Joko Widodo pernah menyatakan pada 2021 ada 2 juta orang Indonesia yang bertobat ke luar negeri dan Indonesia kehilangan 97,5 triliun rupiah akibat hal ini. Dengan adanya teknologi canggih seperti minimal invasive surgery dan teknik robotik ini, diharapkan masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri atau melakukan medical tourism. Karena Indonesia memiliki sumber daya manusia sekaligus teknologinya, terbukti dengan berhasilnya 600 kali pembedahan dengan teknik robotik ini terhitung sejak tahun 2012 hingga 2022. Aman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta. Oke. Ya. Jadi tadi udah nonton?
Apa yang kira-kira bisa kalian petik dari video tadi? Apa Dani? Apa? Robot. Kemudian? Oh, ternyata biaya operasinya bedah pakai robotik itu mahal. Kalau ke luar negeri tadi berapa biayanya kalau ke Singapura? Kalau ke Singapura 400 juta. Kalau ke Malaysia 250 juta. Kalau di Indonesia? Iya, betul. Jadi, kenapa di Indonesia itu sekarang sudah ada robot bedah, ya kan? Tujuannya biar Indonesia itu tidak kehilangan uang pemasukan. Tadi berapa yang kehilangannya? Ada 2 juta orang. 97. Ya, 97 triliun ya kan? Orang itu berobat ke luar negeri. Makanya kalau di Indonesia itu sumber daya manusianya itu bagus, ya. Berarti tidak perlu lagi nih orang-orang itu berobat ke luar negeri, sedangkan di Indonesia saja udah ada robot bedah, ya kan? Yang canggih. Jadi bisa menghemat pengeluaran juga, tapi di Indonesia juga ada pemasukan. Nah, kemudian tadi menggunakan robot bedah itu tadi keunggulannya apa? Dia bisa lebih cepat sembuh, ya kan? Meminimalisir, ya kan? Pendarahan juga kan? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Oke. Udah ya, ini udah besar ya. Lanjut. Nah, kemudian ada etika kecerdasan artifisial. Ya. Yang pertama adalah alasan KA. KA itu apa? Ya, KA itu singkatan dari kecerdasan artifisial. Menjadi bagian terpenting dalam abad ke-21. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip penting dalam menggunakan KA secara bertanggung jawab. Kenapa? Di tahun abad ke-2021 kalau orang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, berarti orang itu akan tertinggal, ya kan? Orang udah pakai robot nih, negara lain pakai robot, Indonesia masih pakai sesuatu yang modern, yang masih kuno. Kira-kira bisa maju Pak negaranya? Nah, di sini KA juga, ya kan? Dalam mengembangkan KA atau menggunakan KA, kita pun juga harus mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, ada konsep dasar. Kecerdasan artifisial, baca bersama-sama. Pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Ya, jadi secara sederhana KA itu apa? Baca sama-sama. Teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Sama halnya kalian komputer tuh juga perlu belajar, tidak cuma manusia. Kalau komputer tuh sering belajar, data yang didapatnya betul, makin banyak yang didapatnya makin bagus. Tapi kalau robot itu belajarnya dikasih masukan sama programmernya itu cuma sedikit, maka akan terjadi banyak kesalahan. Nah, nanti kita akan belajar lagi. Nah, seperti halnya kalian juga, kalau kalian ya tidak menyelesaikan tugas dari gurunya, ya kan? Berarti artinya kalian tidak mengikuti perintah, ya kan? Begitu juga KA, seperti itu juga. Nah, selanjutnya konsep dasar KA ada beberapa. Ada KA belajar dari data atau yang disebut machine learning. KA tidak seperti mesin biasa yang hanya melakukan satu tugas. Ya,
Karena KA bisa belajar dari data yang diberikan ya kepadanya. Semakin banyak data yang ia pelajari, ya, semakin banyak kemampuannya. Contoh apa? Baca. YouTube merekomendasikan. Pernah buka YouTube? Kalau kalian biasanya suka nonton apa? Nah, misalnya ada apa? Biasanya nonton apa kalau YouTube? Oke, misalnya Upin Ipin. Kira-kira kalau kalian sudah nyetel apa? Udah nyari Upin Ipin, kira-kira yang akan tampil apakah biasanya Upin Ipin semua kan? Apa? Iya. Apakah pernah kalian cari di apa namanya di YouTube atau apa, kalian perintahnya apa, jawabannya lain? Ada enggak? Tidak, Pak. Ada error karena kemungkinan ya tadi error itu ya. Kemudian pada waktu memasukkan datanya kurang banyak, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif, ya. Contoh nih di sini, bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Kemarin kita udah belajar kan, algoritma itu apa? Nah, di sini aplikasi cuaca biasanya memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, ya. Ya kan, kelembapan dan data sebelumnya. Makanya kalau kalian lihat HP, ada enggak hari ini perkiraan cuaca di Sukadana hujan? Ada enggak? Ah, itu karena itu juga apa, kecerdasan artifisial juga robot yang sudah apa namanya membaca tentang aplikasi cuaca ini. Kemudian yang berikutnya, KA mampu beradaptasi dengan meningkatkan performanya. Ya. Contoh di sini, aplikasi peta. Ada yang pernah gunakan Google Map? Pernah? Ada kah? Oh iya, biasanya apa fungsi Google Map? Iya. Oke, lanjut Adam, lanjut baca. Iya. Berarti di sini contohnya adalah aplikasi sosmed nih. Dapat mengenali wajah, kemudian foto, aplikasi bank, kemudian dapat mendeteksi penipuan dengan melihat transaksi yang tidak biasa. Kalau di sosmed pernah pakai sosmed apa biasanya? Ada TikTok, ada apa lagi? Instagram, apa? WhatsApp, apa? Facebook. Nah, itu dia bisa mengenali wajah kita. Ya, IG atau Instagram sama. Nah, di sini konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, di sini kita lihat perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Yang pertama, kalau KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau dia tidak diperintah, maka dia tidak bisa bekerja. Sedangkan kalau manusia punya apa nih? Punya otak untuk berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Punya perasaan enggak kalau komputer? Kira-kira kecerdasan artifisial punya perasaan tidak? Tidak, yang punya itu hanya manusia. Serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan hal-hal baru. Kira-kira yang menciptakan kecerdasan artifisial itu siapa? Manusia. Maka kira-kira yang paling pintar itu siapa sih? Tetap manusianya. Nah, kemudian KA belajar dari data pemrograman yang diberikan. Kalau manusia bisa belajar banyak hal dari yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi. Iya, kalau kita biasanya tidak pernah berhubungan sama orang lain, tidak pernah ngomong sama orang, tidak pernah main sama temennya, kira-kira apakah kita punya teman? Apakah? Enggak kan? Kecuali kalau kita tuh biasanya sering main sosmed, tidak pernah keluar, pasti berhubungannya cuma sama orang-orang yang ada di dunia maya, tapi di dunia nyata tidak pernah itu, maka kurang itu. Kemudian KA hanya memahami hal yang ada dalam data, sedangkan
kecerdasan manusia bisa memahami konteks yang luas. Jadi kalau datanya sedikit, maka KA ini sering salah-salah, bisa salah. Tapi kalau manusia bisa paham, kalau sudah paham dia, kalau salah dia bisa memperbaiki diri ya gitu. Kemudian lanjutnya hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau manusia bisa membuat keputusan pertimbangan emosi. Oke, kemudian selanjutnya ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, ya. Apa maksudnya kalau menurut kalian? Mesin cerdas itu gimana? Mesin cerdas itu lebih cerdas. Mesin cerdas itu pintar. Kalau non cerdas? Tidak pintar. Oke, nanti kita bahas ya. Mesin cerdas cara kerjanya bisa belajar dengan pengalaman dan memperbaikinya. Jadi kalau dia salah, dia bisa memperbaikinya. Kemudian kalau mesin non cerdas cuma bisa kerja saja sesuai perintahnya, tapi tidak bisa memperbaikinya karena dia sudah terprogram. Nanti kita akan belajar contoh-contohnya. Kemudian adaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru, ya kan? Kemudian sedangkan non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Misalnya kayak tadi di YouTube kalian bilang Upin Ipin, ya kan? Dia punya inisiatif nih, punya keputusan sendiri. Oh inilah yang mau saya tampilkan. Mau saya kasih ke orang yang nonton tadi, yang minta, nah gitu. Kalau non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi harus minta bantuan orang nih biar bisa. Lanjut. Nah, mesin cerdas menggunakan teknologi KA. Contohnya adalah asisten virtual seperti Google Assistant, terus Siri. Siri itu kalau biasanya orang yang punya iPhone ya Pak Subri, iPhone ya, Siri itu. Kemudian apa? Ya ada ya. Kemudian yang bisa menjawab pertanyaan. Ada nggak yang pernah menggunakan Halo Google? Gitu pernah? Nah, apa yang kalian tanyakan? Pasti macam-macam, ya kan? Kemudian mengatur alarm, ya kan? Kemudian dapat memberikan saran berdasarkan kebiasaan. Misalnya pakai Google Assist, tolong buatkan saya jadwal pelajaran untuk 1 hari. Nah, seperti itu bisa juga. Tapi harus harus jelas. Kemudian ada chatbot, layanan belangan otomatis. Biasanya kalau orang tua kalian pernah belanja di Shopee, ya kan? Kemudian ada nih chatbot, itu kamu WA chat sama tokonya, tiba-tiba yang ngasih balasan adalah AI-nya. Iya kan? Bukan tokonya, tapi yang balas adalah AI-nya. Kemudian yang C adalah mobil otonom. Berarti atau mobil tanpa pengemudi, bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan, lalu lintas dan rambu lalu lintas, dan dia tidak, kalau mobil otonom ini nggak mungkin akan nabrak karena dia sudah punya sensor-sensornya. Itu contohnya. Kalau mesin non cerdas, contohnya apa yang kalian pakai? Pernah enggak? Kayak kira-kira kalau kalian masukkan, misalnya perkaliannya salah, kalian ngerjakan soal ini matematika, yang kamu masukkan salah, kira-kira jawabannya betul atau salah? Misalnya nih, kamu punya soal 40, misalnya 4 kali 5 sama dengan 20 kan sebenarnya. Tapi kalau kamu masukkan ke kalkulator 4 kali 2 sama langsung dipencet sama dengan, kira-kira hasilnya berapa? 8. Kalau kalian salah masukkan, apakah bisa diperbaiki? Tidak, bisa diperbaiki tapi lewat pemrogramnya atau orang yang menjalankan tadi. Kemudian ada yang namanya pernah enggak? Mesin cuci. Ya, yang enggak ada enggak apa-apa, nanti beli nanti kalau udah ada uangnya. Ya nantilah.
Banyak gak punya Arya? Ah, kasih ini satu. Oke, lanjut ya. Serta tidak menyesuaikan jumlah air atau kecepatan putaran. Sama aja. Iya, oke. Lanjut ya. Bisa lanjut? Yang C adalah remote TV. Kita mau muter acara sesuatu pakai apa? Remote kan? Ya. Kalau kita salah mencet nomornya, mau mencet nomor 5 Indosiar jadi ANTV, berarti kan ANTV lah, ya kan? Ada ANTV. Ada ANTV itu. Nah, jadi kita bisa memilih saluran yang kita mau. Oke, Bayu baca, Bayu. Bapak ingin Bayu yang baca. KA seringkali dianggap sebagai sistem yang sangat cerdas, tetapi pada kenyataannya AI hanya mampu melakukan tugas tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajari. Ya. KA tidak memiliki pemahaman sejati seperti manusia dan masih bergantung pada data yang diberikan. Oleh karena itu penting untuk memahami Berbagai. keterbatasan yang dimiliki oleh KA agar dapat menggunakannya Ya. dengan lebih bijak. Jadi kecerdasan artifisial sering dianggap bahwa dia sangat cerdas. Padahal yang sangat cerdas adalah manusianya. Salah satu keterbatasan KA adalah tidak mampunya memiliki kreativitas sejati. Dia tuh hanya tidak punya perasaan, tidak punya pemahaman kontekstual yang mendalam. Kemudian lanjutnya, KA juga memiliki kesalahan prediksi kayak tadi, ya kan? Kalau salah memprediksi, dia akan dianggap betul kalau dia tidak membacanya tadi. Makanya KA bergantung pada data berkualitas tinggi. Kalau data yang dimasukkan sedikit, maka KA pun akan membacanya dia betul. Bisa saja seperti itu. Iya, maksudnya kayak sampah tadi kan? Kalau datanya salah masukkannya, sampah tadi dianggap ikan, berarti KA pun akan menganggapnya ikan. Walaupun datanya salah. Makanya banyak kecerdasan artifisial, kayak TikTok ini kemarin misalnya ada kebakaran, tapi pakai AI, tetapi sebenarnya tidak ada kebakaran. Ya kan? AI-nya nge-lag, Pak. Bukan AI-nya nge-lag, karena disalah gunakan itu. Oke. Lanjut. Prinsip penting dalam menggunakan kecerdasan artifisial secara tanggung jawab, ya. Yang pertama tantangannya adalah bias algoritma, yaitu baca sama-sama. Ketika yang digunakan tertentu. Kemudian yang kedua, perlindungan privasi dan keamanan data yang juga menjadi aspek penting dalam penggunaan KA. Banyak teknologi KA yang bekerja mengumpulkan analisis data dalam jumlah besar termasuk informasi data pribadi. Makanya kalau misalnya kalian orang nih suka nyebar-nyebar video video hoax, tiba-tiba misalnya kita foto foto kita di share ke media sosial atau kartu kakak kita dipoto di share ke di Facebook, tiba-tiba ada nih yang telepon nih, Bu, mengabarkan anak ibu kecelakaan. Ada nggak yang ditelepon orang seperti ini? Ada penipuan seperti itu? Nah, itu karena kecerdasan artifisialnya disalahgunakan, diterima orang untuk disalahgunakan. Kemudian lanjut. Ini perhatikan prinsip-prinsip prinsip utama kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah transparansi, ya. Jadi salah satu tantangan terbesar adalah banyak sistem yang bekerja di kotak hitam. Artinya orang tidak benar-benar tahu dan pemahaman bagaimana KA mengambil keputusan. Jadi kadang ada orang asal-asalan. Jadi orang itu tidak transparan. Kemudian, mau kemana? Iya, boleh. Kemudian
Akuntabilitas. Berarti pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan KA. Kemudian akuntabilitas. Jadi bukan manusia yang bertanggung jawab, bukanlah manusia yang KA, bukanlah manusia yang bisa bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Jadi yang bertanggung jawab adalah orang yang membuat KA tadi. Kalau salah berarti yang bertanggung jawab siapa? Orang buat berita bohong, yang bertanggung jawab siapa? Orang. Yang di penjara siapa? Orang yang membuatnya. Nggak mungkin AI-nya bakal di penjara. Nah, makanya akuntabilitasnya itu harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah adil dan non diskriminatif, artinya menghindari bias dalam algoritma. Tidak memiliki niat buruk, jadi KA itu punya sifat yang adil dan tidak memihak siapapun. Tidak membedakan suku, tidak membedakan agama. Dan yang keempat, privasi. Menggunakan KA tanpa melanggar hak pengguna. Nah, jadi di situ. Kalau kita menggunakan AM melanggar hak penggunanya, maka bisa di penjara. Paham? Ya, jadi kesimpulannya etika KA itu ada 4. Yang pertama transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, yang ketiga adalah adil dan tidak diskriminatif, dan yang keempat adalah privasi. Oke. Nah, sekarang tugas kalian. Oke, Bapak ada game. Iya. Gamenya judulnya adalah Snack Game. Ini yang sebelah sini kita bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1 di sini. Yang sebelah sana kelompok 2. Oke, sebelah sini. Permainannya itu apa? Apa nama permainannya? Permainannya adalah Snack Game. Nah, di sini siapkan alat tulisnya. Tolong dibagi, yang mau jadi ketua kelompoknya siapa? Oh, Alif berarti. Sini Alif boleh. Bagi ke temennya. Bagi ke temennya 1 anak 1. Yang di sini Hilya bagi ke temennya 1. Oke. Sudah? Dapat 1-1? Sudah? Canva. Apa? Boleh? Masa ini? Kan ini kendaraan ada wifi. Bisa juga seperti itu. Oke, dengarkan? Sudah belum? Oke, sudah? Oke, dari kelompok sini silakan maju ke depan. Maju dulu. Sudah? Ayo yang sebelah sini maju semuanya. Oke, siap? Maju, kertas yang sudah dipegang. Apa? Oh iya, ntar dulu ya. Siloya. Oke, siap? Yang jadi ketuanya siapa? Oke, dengarkan semuanya di sebelah situ. Sudah? Sudah ini? Siap. Oke, siap? Di dalam kertas kalian, 1 anak sudah pegang 1. Alif mana? Oke, salam. Oke, tujuan kalian ya. Ini Alif nanti milih siapa saja. Bebas mau milih siapa. Kalau jawabannya betul pertama, misalnya nih, ini adalah face lock kan? Nah, dalam game ini termasuk etika kecerdasan artifisial yang mana? Dalam bidang individu dalam bidang industri, atau dalam bidang transportasi, atau dalam bidang pendidikan, atau dalam bidang kesehatan. Paham? Sekarang Bapak nanya, kira-kira kalau ini dalam bidang apa?
Bidang apa coba? Facelock. Bidang apa? Apa? Benar ke bidang pendidikan? Nah, kalau salah berarti nanti temennya, misalnya ini, awalnya Dani, ini bidang apa? Misalnya tadi bidang pendidikan, berarti salah ya? Berarti cari teman lain. Kalau betul, berarti ini dipegang, langsung tempel pundaknya ke sini. Bukan gitu. Tempel pundaknya. Kemudian cari temennya lagi sampai habis. Paham? Oke, paham? Oke, ulangi ya. Oke, sekarang Alif mau pilih yang mana temennya? Itu pakai yang ini aja, yang ini yang dipegang. Ini dalam bidang apa? CCTV dalam bidang apa? Industri apa? Industri. Oke, berarti langsung nempel sini. Lanjut cari temennya. Aku Rehan. Rehan berarti. Iya, boleh. Industri bisa. Lanjut. Lanjut. Lanjut ke belakang. Cari lagi, muter lagi. Ah. Oke, siapa? Bebas, siapa yang mau dipilih? Dalam bidang apa? Pendidikan. Apa? Chatbook. Betul tidak chatbook? Dalam bidang pendidikan? Salah, berarti cari orang lain. Berarti bukan. Jeli, apa? Itu X-ray. Ya, betul. Lanjut. Lanjut lagi. Siapa lagi? Febri, apa Feb? Apa itu? Oh iya, betul. Belakang lagi. Cari lagi. Bayu. Kamu harus jawab. Apa Bayu? Dalam bidang kendaraan, Mbak. Kendaraan berarti? Transportasi, oke, lanjut. Belakang. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Ambil. Siapa lagi? Pilih. Arul. Maju. Apa? Bidang apa? Mobil berarti apa ini? Hari-hari. Transportasi. Oke, lanjut, boleh, lanjut. Tergantung tuh. Zalwa. Apa? Apa punya Zalwa? Kalau Zalwa apa menurut Zalwa? Chatbook. Kalau industri atau keuangan, transportasi, pendidikan apa menurut kamu? Jangan itu, jangan pecah. Pegang temannya, pundak temannya. Apa? Oke, betul. Lanjut. Hari. Lanjut. Pendidikan. Oke, boleh. Lanjut. Hermansyah. Iya, boleh, betul. Lanjut. Wildan. Jangan sampai putus. Kesehatan. Apa? Iya, kesehatan. Lanjut. Oh, Kwika. Apa? Iya, boleh. Jangan dipecah. Oke, udah? Udah siap? Oke, sekarang duduk dulu, gantian tim yang lainnya. Lanjut, kelompok yang kedua. Jadi nanti kalian udah tahu ya. Berikan. Siap. Dari Milia, kamu boleh milih temennya. Oke, kelompok yang nomor 1. Kalian kembalikan lagi ke tempat teman-temannya. Habis itu nanti kita bahas di situ. Sudah? Oke, Lilian mau milih siapa? Yang pertama? Zizil. Oke, Zizil buka. Ini dari bidang apa ini? Oke, boleh. Betul. Lanjut ke bebas, laki-laki perempuan sama. Apa? Bidang apa? Oke, betul. Lanjut. Nempel. Kalau temennya, cari laki-laki lah yang lain. Apa? Pilih. Bebas. Mana mau di Robi dalam bidang apa? Pendidikan. Oke, boleh. Lanjut. Oh iya, enggak apa-apa ini. Lanjut. Dalam bidang apa? Oke, betul. Lanjut. Sambung ke belakang. Terus? Pakai bidang industri atau keuangan. Oke, betul. Bagus. Lanjut. Cari siapa lagi? Pegang pundak temennya.
Lanjut, mau yang mana? Oh iya, bagus ya. Harus bidang apa? Oke, bidang pendidikan boleh lanjut. Lanjut. Punya siapa? Mia, apa siapa? Oh, Gustomi. Gustomi dalam bidang apa? Industri, transportasi, bidang pendidikan atau kesehatan? Hah? Oke, industri betul. Oke, nyambung belakangnya. Lanjut. Oke. Oke, bagus bidang transportasi. Lanjut belakangnya. Bidang apa? Bidang apa? Bidang apa itu? Betul tidak? Salah, berarti lanjut ke kamu ini. Bidang apa? Belum. Bidang apa? Transportasi. Ya, transportasi. Dan yang terakhir bidang Pendidikan. masa pendidikan. Bidang, coba ada lihat ini gambar apa? Industri keuangan. Ini dokter ini berarti di kesehatan. Oke, boleh duduk. Oke. Oke. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Tadi sudah main game tadi kan? Udah paham kan? Letaknya mau ditempel di mana? Paham? Sekarang diskusikan kira-kira udah betul belum yang tadi? Udah betul belum? Oke, coba diskusikan sama temennya. Di Kopek ambil itunya. Satu anak satu. Betul tidak? Masih ada yang bingung enggak? Paham enggak? Nah, sekarang nanti Bapak akan satu persatu ya. Ulangi dulu ya. Nanti dulu. Yang di sini sudah paham semua? Kira-kira yang tadi diambil itu termasuk apa namanya? Bidang pendidikan, bidang apa tadi? Transportasi, industri dan kesehatan. Sudah paham semua? Oke, sekarang anak-anak perhatikan ke sini. Sudah paham? Sudah? Oke. Di belakang kertas tadi ambil tuh solasinya itu dilepas. Kemudian sekarang kita mulai dari bidang keuangan. Yang menurut kalian bidang keuangan, ayo silakan tempel ke sini, maju. Maju. Keuangan, Pak. Ya, keuangan. Yang menurut kalian keuangan langsung tempel di sini. Boleh di sini nih. Boleh di sini. Atau industri. Ya, industri, keuangan. Boleh tempel. Nah, tempel di sini. Ya. Oke, ada lagi? Ada yang kene. Di sini boleh. CCTV. Lagi, ada lagi? Boleh. Ya pokoknya yang menurut kalian bidang industri dulu. Tempel sini. Mana? Oke, tempel sini. Itu apa itu? Oke, lanjut. Ada lagi? Oke. Lanjut kamu sini ya. Oke, lanjut. Ada? Udah? Sekarang lanjut ke bidang transportasi. Siapa yang megang? Menurut kalian boleh tempelkan. Langsung ditempel. Oke, lanjut. Tempel. Boleh di bawah-bawah sini. Oke. Oke, lanjut. Ada lagi? Sudah? Lanjut yang bidang pendidikan. Boleh maju. Di sini. Boleh di sini, di atasnya sini boleh. Karena masih bagiannya. Itu apa? Kebalik, enggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang bidang kependidikan, mana lagi? Udah? Sekarang yang bidang kesehatan. Oke. Pak Heri, mungkin Pak.
Iya, boleh. Sudah? Sudah selesai semua? Ada yang belum? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Nggak apa-apa, itu yang lebih tidak apa-apa. Sekarang kita lihat. ATM termasuk ke bidang industri, keuangan? Betul. CCTV betul? Betul. Oh, enggak boleh gitu. Nah, udah lanjut ya. Bisa dilanjut? Oke, lanjut. Kemudian Google Translate bisa juga ke industri, bisa juga ke pendidikan juga bisa sebenarnya. Ya. Kemudian kalau ini betul. Google Map ke transportasi, mobil Tesla, ya betul. Canva ini bisa ya, ke pendidikan juga bisa. Ini ke oke. Robot. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas. Tolong dibagikan. Oke, boleh sini. Bentar. Nah, ada lembar LKM. Kalian kerjakan. Kerjakan bersama dengan temannya. Boleh, ini sama temannya. Nah, kamu ini pun tidak apa-apa. Nanti biar. Ya, kerjakan yang ini. Oke. Sekarang boleh apa? Balik ke temennya, ke kelompok di belakangnya. Kerjakan sama temennya di belakang. Diskusikan sama temennya. Ada yang sisa enggak? Ada LK-nya belum ini? Ya, itu kerja. Tulis kelompoknya. Kalau kelompok 1 berarti kelompok 1. Kelompok 1 di sini ya. Yang sebelah sini kelompok 2. Sudah? Oke, sekarang perhatikan ke papan tulis. Nah, di lembar kerja tadi, ya. Udah yang di sini? Nah, ini dulu. Buka yang ini dulu. Sudah semua? Sudah dapat semua belum? Berarti itu buat siapa? Oh iya, berarti bentar ya. Oke, ini iya, enggak apa-apa. Oh, hasil 2, Pak sini. Oke, ini Dani, kamu ini aja. Ya, ini yang udah lengkap. Oke. Sudah? Nah, di lembar LKM sudah dapat semua belum? Sudah dapat semua? Di lembar LKM yang ini jangan lupa tulis nama kelompoknya. Nanti kerjakan sama temennya. Sudah? Sudah belum? Oh, dia belum ya? Oke, ini berarti. Ya, sama temennya. Oh, salah. Ini Dian. Oke, sudah? Nah, ada prinsip utama etika KA. Yang pertama ada, sekarang kalian cek nih, laporan data dipahami oleh semua orang. Nah, kira-kira masuk ke prinsip yang mana? Apakah transparansi, apakah akuntabilitas, ataukah masuk ke adil dan diskriminatif dan non diskriminatif, dan atau yang keempat, nomor 1 ada 4 itu dikerjakan untuk tugas kelompok, didiskusikan. Nah, kira-kira ini dilihat nih, prinsip etikanya masuk prinsip etika yang mana? Apakah transparansi, apakah akuntabilitas, apakah adil, apakah privasi? Nah, menurut kalian jawabannya itu diskusikan sama teman di belakangnya. Yuk bareng-bareng. Karena kalian satu kelompok nih.
Apa? Iya, nggak apa-apa. Bareng-bareng ini kan bareng-bareng. Nah, hadap ke belakang. Kerjakannya sama temennya. Oke, kalau ada yang nggak paham, tanya. Nomor 1 nih, laporan kalau di bank nih, laporan dapat dipahami oleh semua orang. Jelas berarti apa itu? Pembuatan keputusan harus dijelaskan. Nah, kira-kira yang mana itu? Apakah itu? Udah ada lo kata-kata nomor 1 itu. Dijelaskan. Nah, ada transparansi atau jelas itu tuh. Berarti prinsip etikanya nomor 1 adalah transparansi. Jadi ada prinsip etika nomor 1 tuh. Ada 4 prinsip utama etika KA. Yang pertama adalah transparansi. Yang kedua adalah akuntabilitas. Artinya pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan AI. Berarti orang nih. Kalau AI-nya salah, berarti yang bertanggung jawab adalah orang. Kemudian nomor 3, adil dan non-diskriminatif. Artinya dia tidak membeda-bedakan, siapapun itu bisa. Kemudian ada privasi, artinya menggunakan KA tanpa melanggar hak penggunanya. Berarti menggunakan kayak AI, tapi jangan sampai ini datanya dicuri oleh orang lain. Nah, sekarang Bapak nanya, prinsip etika laporan dapat dipahami oleh semua orang atau jelas. Kira-kira transparansi kah, akuntabilitas kah, adil dan non-diskriminatif kah, atau privacy tulis itu. Nah, diskusikan dengan temennya di sini. Kalau menurut kalian apa? Transparansi, alasannya apa? Karena ini laporan dapat dipahami oleh semua orang dan harus jelas. Berarti kan kayak gitu kalau di bank tuh. Di bank itu kenapa harus transparansi? Kamu nabung di bank, tapi di bank itu tuh kalau kita tidak jelas di bank itu tuh, mau enggak uangnya hilang? Enggak. Nah, makanya ada apa? Ada buku tabungan, ya kan? Nah, berarti itu. Yuk lanjut. Kalau nomor 2 apa kira-kira? Tidak menyakiti dan menyalahkan orang atau kelompok. Masuk ke mana itu? Masuk ke mana? Masuk ke pihak yang bertanggung jawab, atau adil dan non-diskriminatif, atau privasi. Yang mana? Kalau menurut kalian yang mana nomor 2? Apa? Iya, berarti pihak yang bertanggung tidak menyakiti dan menyalahgunakan orang. Nah, itu berarti nomor 2 itu. Alasannya kenapa? Ya, kita tidak boleh menyakiti atau menyalahgunakan kecerdasan artifisial. Kemudian lanjutnya, tidak menyalahgunakan data pribadi atau orang yang, berarti kira-kira apa? Privasi. Kemudian yang C, tidak memberikan ujaran kebencian, atau berarti adalah adil dan non-diskriminatif. Mengapa? Karena kita tidak boleh mengejek orang lain, seperti itu pun boleh alasannya. Kalau ini privasi apa? Kita tidak boleh menyebarluaskan data pribadi orang. Nah, kayak gitu boleh. Nah, bisa paham? Oke. Kalau ada yang tidak paham, tanya. Siapa yang tidak paham? Paham? Oke, sekarang coba Bapak nanya, nomor 1 apa prinsipnya? Transparansi. Nomor 2, akuntabilitas. Yang ketiga, privasi. Yang keempat, oke, adil dan non-diskriminatif. Tinggal kalian buatkan alasannya bagaimana, ya. Oke, nulisnya yang cepat, betul, tapi cepat. Ya, ditulis saja langsung. Alasannya apa? Karena kita menabung di bank, ya kan, harus jelas gitu. Boleh, bank harus jelas gitu. Kayak gitu boleh. Karena bank harus memberikan pelayanan yang jelas kepada pelanggannya. Boleh seperti itu. Kalau masih bingung tadi, ya kan? Ya. Apa? Ya, yang salah gimana? Ini transparansi. Adil, ini tinggal alasannya bagaimana? Karena
Mengapa? Prinsip etikanya salah. Prinsip etikanya? Salah. Prinsip etikanya apa? Oh, berarti dicoret aja deh. Coret 2, letakkan di atasnya sini. Enggak apa-apa. Tapi ini saya Enggak apa-apa. Udah gitu pun enggak apa-apa, boleh. Yang penting dikerjakan dulu. Ada pertanyaan? Ada yang enggak bisa kerjakan? Yang nomor 1 apa? Transparansi. Alasannya kenapa? Oh, enggak tahu. Maksudnya laporan ini kan bank kan? Kamu nabung di bank, kira-kira kalau bank itu enggak jujur sama kamu, kira-kira mau enggak? Misalnya kamu nabung di bank 400.000, ya kan? Tapi tidak ada buku tabungannya atau tidak transparansi. Mau tidak kamu? Berarti artinya bank harus jelas ya dalam menangani kebutuhan pelanggan. Boleh seperti itu, bank harus jelas ya kan kepada pelanggan, boleh seperti itu. Nah, kalau yang ini apa tadi? Yang ketiga, tidak menyakiti dan menyalahkan orang lain, berarti etika yang ke apa namanya? Nomor 2 apa namanya? Etikanya? Akuntabilitas. Yang ketiga? Privasi. Yang keempat? Ya, adil dan non diskriminatif. Nah, kita tulis dulu itu boleh. Ya. Ini apa Pak alasan Pak? Alasannya apa tadi? Bank harus jelas kepada nasabah atau pelanggan, boleh. Pada pelanggan. Ya, pada pelanggan boleh. Boleh seperti itu. Nanti yang maju presentasi kelompok ini siapa nanti? Salah satu ya. Nah, nanti tinggal dirundingkan sama temennya yang maju siapa untuk bacakan LK ini. LKM. Sudah? Ya. Akuntabilitas, tidak menyakiti dan tidak menyalahkan orang kalau kelompok tertentu, berarti kita harus bertanggung jawab, ya kan, atas apa yang sudah dilakukan, gitu kan? Iya kan, betul tidak? Misalnya kita membuat misalnya tadi kita misalnya kita membuat video yang tidak sebenarnya atau hoax. Boleh, nggak apa-apa. Apa tadi? Tidak menyalahgunakan data pribadi. Ya boleh kayak gitu, kalau privasi orang lain boleh gitu. Karena ada gitu. Kita harus bertanggung jawab tentang AI yang kita gunakan. Kalau kita membuat video dari AI, tapi videonya video bohong, kira-kira boleh tidak? Yang masuk penjara siapa kalau salah? Ya yang membuat, tidak mungkin AI-nya. Nah, gitu. Tidak menyakiti orang lain. Nah, itulah sama halnya seperti itu. Iyalah, kalau kita yang membuat berita bohong, berarti kita yang mau dipenjara. Itu. Yang bertanggung jawab. Oke. Nanti presentasinya kelompok ini membacakan nomor 1, nomor 2. Ya siapa? Untuk yang sebelah sini membacakan nomor 1 dan nomor 3 dan nomor 4. Nah, boleh. Siapa yang di sini nanti membacakan? Zizil. Yang sebelah sini siapa? Oke, Dani boleh ya. Kenapa? Hah? Nah. Oke, kalau sudah itu selesai, boleh soal selanjutnya nih. Ada apa tuh nanti? Tidak membedakan dan merugikan kelompok lain. Nah, berarti ini termasuk apa? Nah, jalannya kemana? Jalannya kemana ini? Sebenarnya ini barunya tidak membedakan merugikan kelompok lain, berarti kemana? 1, 2, 3, 4. Berarti yang mana?
Masa sih tidak membedakan dan merugikan kelompok lain berarti Adil dan kemudian yang ini ada kata-kata bertanggung jawab berarti apa tadi? akuntabilitas. Oke. Kalau yang ini menjaga kerahasiaan. Privasi. Kalau yang ini berarti keuangan. Paham? Paham. Oke. Sekarang lanjutnya. Untuk soal yang berikutnya kalau sudah sekarang cek nih. Tidak membedakan dan merugikan kelompok orang lain berarti termasuk yang mana? Kalau tidak membedakan, apakah 1, 2, 3, 4 yang mana? Kalau menurut kalian nih, coba perhatikan. Bukan saat ini satu, ini jawaban ini satu. Ini kira-kira larinya kemana? Masa sih? Iya, Pak, dengan isi. Bukan kamu tuh bebas milihnya ini. Yang penting jalannya ke tempat yang betul. Tidak membedakan berarti A. Kalau tidak membedakan berarti kita harus adil. Berarti jalannya kemana? Cari pakai benang. Yang penting jalannya sampai ke sini, paham? Iya, yang penting benangnya itu nyampe ke sini harusnya garisnya. Kamu cari jalan. Bukan yang ke sinilah tetap. Kata Bapak yang ini, Pak. Iya, maksudnya ini tuh kamu buat jalan. Yang penting kamu nyampe jawaban yang betul. Oh, bukan urutannya ke sini bukan. Kalau nomor 2 ini ada bertanggung jawab berarti bertanggung jawab apa? Jawabannya? Berarti ke sini. Kalau ini ada gambar face lock, privasi berarti cari buat garisnya ke sini. Kalau yang ini, Bang, keuangan, transparansi bagus kayak gitu. Paham? Oke, tinggal buat garisnya. Contoh kayak gini nih misalnya nomor 1. Wah, langsung ke sini. Nah, kayak gini nih. Nah, berarti ke sini kan? Salahnya ke sini. Salah. Nah, kayak gitu, paham? Walaupun nanti nabrak garis pun enggak apa-apa, yang penting nanti bisa. Ini boleh. Boleh. Enggak gitu. Enggak, bukan gitu maksudnya, sesuai jalannya lah. Boleh diwarnai. Iya. Tetap bengkok ngikuti garisnya. Gitu. Paham? Yang sebelah situ paham enggak? Ada bingung atau enggak ngerjakan soalnya? Itu mana? Yang bingung di mana? Ini sudah. Nomor 2 tadi apa? Akuntabilitas berarti kan dia artinya bertanggung jawab kan? Berarti kita harus bertanggung jawab, ya kan? Dan tidak menyalahkan apa yang sudah kita buat dengan AI, KA tadi. Nah, itu jawaban boleh kayak gitu. Kalau privat apa? Karena kita tidak boleh mengejek, menyalahi orang lain. Nah, boleh juga seperti itu, boleh. Nah, boleh. Lanjut. Kalau yang ini privasi. Kita tidak boleh menyebarkan apa ini? Data pribadi orang lain untuk keperluan Privasi. ya, privasinya untuk keperluan yang merugikan orang lain, maksudnya begitu. Ya. Paham nih, Adam? Ini kira-kira nomor berapa ini? Ini larinya ke, bukan, Bapak nanya, larinya kemana? Sini. Ini tuh larinya ke sini. Atas ini pasangannya sama bawah nih. Bukan ini larinya ke sini, bukan. Nah, sekarang ini loh, tidak membedakan berarti A, adil kan? Kalau bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab tadi akuntabilitas. Kalau ini facelock nih Adil, privasi. ya. Kalau misalnya ini keuangan
Transparansi. Nah, oke, di situ diperbaiki. Yang salah diperbaiki lagi biar betul. Yang mana? Ini di satu, Mbak, di sana. Iya, boleh. Bukan itu, bukan ini sama ini. Ini maksudnya itu dari sini nih. Ini pasangannya mana? Tidak membedakan dan merugikan kelompok atau orang lain berarti termasuk mana? Jawabannya ini. Tidak membedakan berarti harus adil. Berarti kamu, iya, ini pasangannya ke situ. Kemudian kalau ini ada kata-kata harus bertanggung jawab berarti mana? Ini, Pak. Bertanggung jawab, jawabannya mana? Lihat tuh. Akuntabilitas apa? Ada kata bertanggung jawab berarti ini mana jawabannya? Ya. Iya, tapi jawabannya harus betul ya. Bukan ngikuti garis, sesuai jawaban yang betul. Coba tanya sama itu temennya, bentar ya. Jadi kalau ini bertanggung jawab, kamu buat garis ya kan, lewatin mana saja boleh. Yang penting jawabannya ke sini. Ya, ini berarti ke, ya kalau keuangan ke, ya kayak gitu. Kamu buat garisnya itu bebas. Yang penting mau lewat mana saja, yang penting bebas. Yang penting jalannya harus ke sini, ke tempat yang betul. Ini sudah? Dah. Oke. Ya. Ini apa? Itu ya, betul. Privasi itu. Privasi. Ya kan? Kalau ini ada keuangan, oh ya, transparansi. Ini betul. Jali ada yang bingung? Kamu bingung? Oke. Ini tidak boleh membedakan orang. Itu termasuk prinsip etika KA yang ini, tidak membedakan. Kamu tuh kalau misalnya punya makanan sama adiknya atau kakaknya, kakak kamu tuh tidak pernah membedakan. Adik kamu dikasih, kakak kamu dikasih, berarti orang tuanya apa? Adil tidak? Ya enggak? Coba, kalau misalnya orang tua kalian punya makanan ayam, misalnya ayam goreng 2, kalau adiknya dikasih, kamu dikasih, berarti artinya orang tua kalian. Nah, kalian berarti adil nih, adil dan non diskriminatif itu. Nah, nomor 2, kamu cari tuh. Belum lah, selesaikan ini dulu ya. Oke. Apa? Selesai? Adil berarti berarti kita tidak boleh memberikan kebencian kepada Orang lain. iya, boleh kayak gitu. Nah, kata-katanya boleh pakai kata-kata yang ada di sini. Nomor 2 ada kata-kata tanggung jawab tuh. Coba cek yang ada kata tanggung jawab di mana. Selesai? Oke. Sudah ya? Oke, kurang berapa lagi? Oke. Apa? Bebas kamu tuh mau lewatnya mana saja, yang sudah dilalui lagi pun tidak apa-apa. Nah, dari sini misalnya nih, ya kan? Ini apa nih? Akuntabilitas ya kan? Kamu lewat ke sini tidak apa-apa, yang penting garisannya ada. Kemudian lewatnya sini kan? Nah, terus ke sini. Sudah? Oke. Ya, ini tinggal nih. Berarti tidak membedakan, berarti kan adil. Berarti adil mana jawabannya? Ini, Pak. Ya, berarti kamu garis nih, nggak harus ngeliuk gini. Dari sini pun bisa langsung. Yang penting nyampe ke kata adil. Kemudian KA salah satu ada kata-kata di sini tuh kuncinya bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab itu apa? Prinsip etikanya apa? Akuntabilitas. Nah, berarti kamu dari sini tidak harus muter ke sini, langsung ke sini pun boleh set. Yang sudah dilalui tidak apa-apa dilalui lagi. Yang penting kamu nyampe ke akuntabilitas. Nah, kalau ini larinya kemana? Foto ini, jaga kerahasiaan. Bukan transparansi itu ini.
uang nih. Ini Pak. Iya, gitu. Berarti kamu larinya nih, larikan ini. Nggak apa-apa, garisnya nabrak lagi pun mau ke sini. Nah, gitu. Paham? Oke. Sudah? Oke, sekarang salah satu tim maju. Nah, Dani yang mau mempresentasikan. Jadi dengarkan, hadap ke depan semua. Nomor 1 dan nomor 2. Oke, yang nomor 1 dan nomor 2, coba bacakan Dani. Prinsip etikanya apa? Transparansi. Transparansi, alasannya? Laporan dapat dipahami oleh semua. Laporan dapat dipahami oleh semua. Kemudian, nomor 2? Akuntabilitas. Iya, alasannya? Tidak menyakiti dan menyalahkan orang lain. Iya, tidak menyakiti dan menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga? Stop. Yang ketiga adalah kelompok yang lain. Terima kasih, tepuk tangan. Ayo, Ilya kelompoknya. Siapa? Oke, Zizil. Oke. Ya, lanjut. Bacakan. Nomor 3. Prinsip etikanya? Privasi. Ya, alasannya? Karena kita tidak boleh menyebarkan luas privasi. Maksudnya privasi orang lain ya. Kemudian? Yang keempat? Adil dan diskriminatif. Ya, adil dan alasannya? Kita tidak boleh membela keyakinan orang lain. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang silakan kerjakan yang nomor ABC itu dikerjakan, terus yang belakangnya dikerjakan. Belum, ya. Salah, ada yang kurang. Nah, ini dikerjakan. Ya, disilang. Ini? Apanya? Enggak apa-apa, kan namanya itu. Nanti kan Ini aku udah baca. ya. Contoh KA yang digunakan untuk Di ponsel. di ponsel. Apa kira-kira untuk kunci itu? Kalau ada kata-kata face itu berarti muka. Ini apa? Ya. Kemudian yang termasuk kecerdasan artifisial. Artifisial mana? Atau Shopee. Yang termasuk kecerdasan artifisial. Itu kan kalau yang termasuk mesin cerdas. Nah, itu tuh. Bukan. Ya. Mesin kan Pak? Iya, bukan maksudnya itu termasuk mesin cerdas, ada dua kan tadi, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, tadi mesin cerdas apa saja? Nomor 2, oke. Face itu tuh kayak misalnya kayak ponsel tuh, muka itu tuh. Ya. Kemudian nah, yang termasuk mesin cerdas tuh yang mana? Boleh. Coba. Kalau melanggar itu tidak dapat disimpan di untuk pengetahuan pemiliknya. Nah, itu termasuk apa itu? Privasi Kak. Iya, sinilah tetap. Iya ya. Makanya sambil dilihat. Lanjut. Terakhir. Sehingga tidak ada kelompok yang Apa coba? dan ini. Harus memastikan bahwa data yang digunakan beragam dan responsif ini tidak dapat ada yang dirugikan. Yap, tadi betul sekali. Nah, kemudian sudah? Sudah kan? Kalau sudah, lembar refleksinya diisi. Hari ini apa saja yang kita pelajari? Apa tadi 4 prinsipnya? Nah, tadi apa saja yang kita pelajari? Nah, Aku lupa di Bitcoin, Mbak.
Apa yang kita pelajari hari ini? KA atau kecerdasan artifisial. Iya. Kecerdasan artifisial. Kemudian, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pelajaran? Apa semangat kah, senang kah? Sangat. Nah, kemudian kegiatan apa yang kalian sukai selama pembelajaran? Nah, Ice breaking. ice breaking ya? Nah, boleh. Kegiatan apa yang membuat kamu tidak kamu sukai selama pelajaran? Nah, Hari ini kan Pak? ya, yang tidak kamu sukai selama kegiatannya Pak Guru tuh yang tidak kamu sukai apa? Sudah ya? Ya, udah ya. Apa yang saya refleksinya diisi? Ya. Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa bukan coding? 4 etika. Apa yang nanti? 4 prinsip utama. Kegiatan apa yang tidak kamu sukai? Bukan. Tadi kegiatan belajar yang menurut kamu itu tidak kamu sukai apa? Ada tidak? Kalau tidak ada terus tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada. Kalau misalnya ada Bapak tadi nyampaikan apa namanya? Ini PPT-nya terlalu lama, ya kan? PowerPoint-nya terlalu lama. Jadi boleh juga seperti itu. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada berarti. Apa manfaatnya pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita dapat menggunakan AI dengan baik atau bijak, boleh seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terus perasaan kamu apa, Centang? Senang? Oke, iya, iya di situ. Oke, sudah? Oke, sekarang boleh dikumpulkan. Kumpulkan tugasnya. Letakkan di sini. Yap. Langsung sini. Ya. Sudah? Jangan lewat meja, Nak. Sudah? Kalau sudah langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita tutup pelajarannya. Oke. Sudah? Oke, sebelum nunggu. Bapak nunggu pada duduk dulu ya. Oke, sudah? Oke, sekarang kita refleksi kegiatan kita. Apa yang kita pelajari hari ini? Kecerdasan artifisial. Apa saja? Ada 4 prinsip utama. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga adil dan non diskriminatif, dan yang keempat apa yang kegiatan yang paling kamu sukai dalam kegiatan pembelajaran? Ice breakingnya senang. Kemudian kira-kira ada enggak yang kalian kurang pahami di sini? Enggak ada. Kemudian perasaan kalian waktu mengikuti pelajaran? Oke, senang. Mau sebelum pulang itu? Oke. Sebelum ditutup ya.
Siap. Berdiri. Tunggu, tunggu. Yes, jalur dia jadi bola jadi bola tadi Pak. Siap. Kalah. Oke. Nah, oke. Jadi hari ini kegiatan pembelajaran kita, nah cukup dari sini ya. Jadi kesimpulannya kecerdasan artifisial ya ada 4 ya prinsip utama etika kecerdasan artifisial. Yang pertama tadi adalah transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga adil dan non diskriminatif, dan yang keempat ya artinya kita tidak boleh nih menyalahgunakan privasi orang lain atau data orang lain. Kemudian ada transparansi, artinya kita itu ya udah halangi ya. Jadi Bapak ingatkan lagi kesimpulannya, transparansi artinya kita harus transparan, nih tidak boleh berbohong sama orang. Ya, jadi kalau ada data yang masuk itu dilaporkan betul-betul itu datanya. Kemudian ada akuntabilitas, kita pakai AI itu harus bertanggung jawab. Kalau misalnya kita tidak membuat hal-hal yang bohong, yang dipenjara atau yang dipidana siapa? Yang membuat konten. Kemudian harus adil, ya kan? Tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang kelima adalah privasi. Paham? Privasi ya. Oke, itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di rumah dicek lagi ya. Kira-kira di rumah kecerdasan AI yang sudah diajarkan itu, yang tadi ini ada Google Assist ya kan. Tugas kalian nanti ngecek di rumah. Pernah enggak kalian makainya? Kalau belum nanti dicek kembali di rumahnya, paham? Oke? Oke, itu saja dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, boleh pulang.